Dah. Cek, cek. Sudah. Kedengaran, Mbak? Tidak masuk dok suaranya nyerang. Cek. Kedengaran, Mbak? Halo? Cek. Kedengaran, Mbak? Cek. Oke, masuk dok. Cek. Kedengaran, Mbak? Masuk. Iya. Nah, ini dokter Razia. Oke. Udah kedengaran? Kok aku belum, Mbak? Dokter Razia, kok nggak bunyi jelas? Iki aku nggak bunyi. Nggak bunyi. Halo, dokter Razia, bisa dengar suara saya? Halo, dokter. Ya, bisa dokter Juliana. Bisa dengar suara saya, dokter? Bisa dokter, jelas suaranya. Ya, dokter. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sehat yang ya, selamat malam ya sahabat sehat yang ada di rumah. Senang sekali saya dengan Dr. Rizkia pada malam hari ini live Instagram Rumah Sakit Siti Khotijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Sebagaimana yang telah kami informasikan sebelumnya, bahwasanya hari ini kami merupakan agenda kami untuk melakukan live Instagram bersama Dr. Rezia pada malam ini. Ya, live ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam dengan materi solusi dan penanganan infertilitas pada pria. Nah, ini saya sudah bersama dengan Dr. Rezia di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam dokter Juliana. Ya, dokter. Monggo dokter, ini sudah ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin dokter bisa menyapa yang sudah bergabung dengan kami dokter di live Instagram malam ini. Jadi ini panggilan followers kita, sahabat sehat dokter. Jadi dokter kalau menyapa bisa panggil deadline-nya dengan sahabat sehat dokter. Monggo dokter. Oke, assalamualaikum sahabat sehat Siti Khotijah. Semoga malam ini kita bisa membahas infertilitas pada pria, bagaimana solusi dan penanganannya. Iya dokter. Ya, sebelum masuk ke inti pembahasan pada malam hari ini, jadi untuk informasi singkat sahabat sehat semua, Dr. Rizkia, beliau background pendidikannya yaitu spesialis andrologi. Beliau ini sudah praktek di Rumah Sakit Siti Khotijah. Kemudian untuk jadwal prakteknya nanti saya informasikan di akhir acara saja. Nah, sahabat sehat yang ada di rumah, mungkin ada yang bertanya atau ingin tahu itu spesialis andrologi seperti apa, ranah wilayah kerjanya seperti apa, atau mengatasi masalah penyakit seperti apa. Monggo dokter mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang androloginya, spesialis andrologi gitu dokter. Monggo dokter. Oke, baik, terima kasih dokter Juliana. Jadi mungkin spesialis andrologi ini masih kurang dikenal ya. Karena mungkin memang bagian kecil spesialis andrologi ini menangani terutama masalah-masalah pada kesehatan reproduksi pria. Gitu, jadi ada berbagai permasalahan seperti ada infertilitas yang akan kita bahas, kemudian ada juga gangguan seksual, kemudian ada juga gangguan kembang pada anak-anak juga bisa, ada juga proses aging atau penuaan pada pria, dan juga konsultasi untuk kontrasepsi pria. Oh ya begitu ya dokter. Ya dokter. Nah materi kita bahas malam ini pas sekali tentang solusi dan penanganan infertilitas pada pria. Temanya infertilitas dokter. Sebenarnya sih apa sih infertilitas itu dokter? Dokter. Oke.
Mungkin sahabat sehat lebih mengenal dengan istilah pemandulan, kurang subur gitu. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan suatu keadaan di mana tidak terjadi kehamilan pada pasangan yang sudah menikah ya, suami istri dalam waktu 1 tahun dengan hubungan seksual yang teratur dan tanpa kontrasepsi. Jadi poinnya tidak ada kehamilan pada pasangan suami istri. Waktunya 1 tahun. Hubungan seksual teratur dan tanpa KB atau kontrasepsi. Ya dok. Kemudian apa penyebabnya dokter pada infertilitas pada pria? Penyebabnya banyak sekali dan berbagai faktor yang menyebabkannya. Jadi kenapa ini merupakan yang Oh maaf, katanya suaranya bergema ya. Suara saya atau suara dokter Juliana ya? Iya dok. Halo dokter. Ya halo. Sambung dok. Ya halo, saya jelas suara saya. Jelas dokter. Oke. Iya dok. Jadi kenapa ini merupakan karena 1 dari 8 pasangan itu mengalami kesulitan untuk hamil. Jadi dan lebih dari sepertiganya adalah penyebabnya infertilitas pada pria. Jadi. Sorry, ini kayaknya suaranya emang menggema ya. Saya dengarnya soal menggema. Coba dicek mbak, suaranya gimana? Halo? Oke. Iya dok. Sudah dokter? Udah normal kembali dokter? Halo? Iya dok? Iya. Sudah dok? Iya. Suaranya gema. Iya, masih menggema nggak? Soalnya pasti nggak enak didengar kalau menggema. Oke, jelas dokter. Kalau di sini saya kedengaran jelas dokter. Oh gitu, oke. Coba saya lanjutkan dulu ya. Oke. Jadi penyebabnya yang pertama bisa karena adanya gangguan pada sperma. Jadi gangguan pada sperma itu bisa terjadi misalnya bentuknya tidak normal atau gerakannya tidak normal, jumlahnya yang sangat sedikit, atau bahkan tidak ada sperma sama sekali. Kemudian juga bisa jadi gangguan sperma yang terjadi karena gaya hidup seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, seperti itu, dan juga bisa terjadi karena kelainan bawaan dari lahir. Penyebab lainnya seperti adanya penyakit kronis juga bisa ya, gagal ginjal, atau mungkin sering terjadi seperti gondongan ya, kalau kata orang Jawa ya, gondongan. Pada masa kanak-kanak juga problem hormonal atau kelainan kromosom yang menyebabkan hormon testosteron atau hormon seks laki-laki yang jadi rendah. Oh begitu ya dokter. Nah, ini dokter, ada dokter, kita sapa dulu dokter yang sudah bergabung dengan kita. Ini ada grup jantung anak dokter, Indonesian Children Heart. Selamat malam. Ya dokter, sudah bergabung lagi. Selamat malam. Ya dok. Ya dokter, lanjut ya dok. Ini kalau dari gejalanya mungkin dokter, biasanya kan itu kan kalau sudah menikah 1 tahun baru seperti tanda-tanda tidak memiliki anak dokter. Kemudian dari gejala-gejalanya mungkin apa ya dokter yang infertilitas yang terjadi? Sebenarnya gejalanya tidak ada yang benar-benar mengganggu gitu. Jadi biasanya pasien itu datang dalam keadaan baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu. Tapi keluhan utamanya memang tidak memiliki anak gitu. Ada gejala lainnya yang berhubungan dengan
rendahnya hormon testosteron, sorry. Jadi misalnya ada gangguan fungsi seksual seperti GERD menurun, adanya disfungsi ereksi, gangguan ejakulasi seperti itu. Atau juga bisa ada seperti nyeri atau sakit, bengkak atau adanya benjolan pada testis. Itu juga bisa merupakan tanda-tanda supaya segera pergi ke dokter andrologi untuk diperiksa. Oh, siap dok. Ya gitu ya dokter ya. Ini lanjut ke pertanyaan lagi dokter. Ini ada pertanyaan dari question box beberapa hari yang lalu dokter, dari Meriza Cahyani. Dok, apa ada tips untuk program hamil anak cowok dokter gitu? Oh gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk tipsnya, sebenarnya kan itu untuk bisa apa namanya anak laki-laki. Berarti kan spermanya harus membawa kromosom Y, gitu kan? Karena kromosom kan ada 2 X dan Y. Kalau XX dia perempuan, kalau XY atau XY dia laki-laki. Halo? Masih berdengar? Iya. Masih berdengar? Ya dokter, kedengaran dokter, dilanjut saja dokter. Oke, jadi kalau untuk meningkatkan kemungkinannya ya sebenarnya untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya anak laki-laki itu kita harus usahakan pH vaginanya lebih basah gitu. Nah, jadi itu bisa kita usahakan supaya kromosom yang bertahan itu sperma yang berpunya kromosom Y. Oh gitu ya dokter. Gitu. Jadi kita optimalkan pH-nya pH basah ya dok. Betul. Supaya menghasilkan kromosom yang banyak, nanti kromosom spermanya kromosom Y gitu ya dokter ya. Iya. Ya siap dok. Ini untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Tadi untuk diagnosis mungkin terapi apa saja kalau seseorang pasien mengalami infertilitas dokter. Oke, kalau untuk diagnosis tentu yang pertama adalah konsultasi dengan dokter dan andrologi terdekat. Gitu. Jadi diagnosis itu kan kita cari. Kenapa bisa terjadi infertilitas gitu. Jadi yang akan dilakukan oleh dokter andrologi ada wawancara, kemudian juga dilakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik terutama pemeriksaan di bagian genitalia. Kemudian yang paling penting juga ada pemeriksaan namanya analisis gitu. Itu paling penting untuk pemeriksaan. Selain itu memang kalau dibutuhkan bisa ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan hormon dan juga pemeriksaan radiologis ya seperti USG. Oh gitu ya dok. Ya. Mungkin cukup jelas. Kemudian pencegahannya dokter supaya tidak terjadi infertilitas dini atau sebelum menikah. Jadi seperti apa dokter pencegahan? Mungkin lifestyle-nya harus seperti apa atau gimana dokter? Oke. Pencegahannya terutama yang nomor satu adalah pola hidup sehat. Pola satu ya. Pola hidup sehat. Jadi hindari yang tadi penyebabnya yaitu merokok, minuman alkohol, kemudian juga harus menjaga berat badan ya, jangan sampai obesitas. Kemudian juga kita harus hindari seperti paparan panas pada pensil, juga stres. Stres juga harus dihindari. Soalnya kalau stres itu akan melepaskan hormon-hormon yang akan menyebabkan penekanan pada hormon testosteron laki-laki. Oh begitu ya. Jadi juga kita harus menghindari paparan terhadap. Kemudian lanjut, ini ada pertanyaan. Kita harus menghindari paparan terhadap. Ya suaranya emang nge-lag ya dok ya. Saya emang nge-lag ya. Halo dokter. Kedengaran suara saya dokter? Terdengar. Cuma memang terdengar.
melek gitu dok, menggema jadinya. Oh iya dokter. Ya, dari sana kok putus-putus sedikit dokter. Gak apa-apa, lanjut aja dokter. Ini Oke. ada udah pencegahan. Kita lanjut ke pertanyaan dari question box dok. Dari Etsaroil 11. Ini tips menjaga kesehatan reproduksi pria yang belum menikah dokter, supaya tidak terjadi infertilitas seperti apa? Ini maksudnya tips menjaga kesehatan reproduksi pria gitu dokter. Oke, jadi sebenarnya tips khususnya nggak ada yang khusus sih sebenarnya. Yang penting itu menjaga yang tadi ya, menjaga sehat, dengan makan makanan yang sehat, pola diet yang sehat. Kemudian dengan olahraga ya, minimal 30 menit sehari. Dan juga kita menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan berkurangnya atau kualitasnya jadi menurun seperti itu. Oh gitu dok. Ya dok. Ini lagi ada pertanyaan dari dokter dari question box juga. Galeri Alehas. Assalamualaikum dokter, saya mau tanya penyebab ejakulasi dini apa dan apa ejakulasi dini bisa mempengaruhi infertilitas dokter, dan bagaimana pengobatannya? Monggo dokter. Oke, ini pertanyaan menarik juga nih. Jadi penyebab ejakulasi dini juga bermacam-macam ya. Nanti mungkin kita bisa bahas sekali lagi pada sesi berikutnya. Tapi apakah ejakulasi dini bisa mempengaruhi fertilitas? Tentu iya. Karena ejakulasi dini itu kan terjadi sebelum waktu yang diinginkan. Ya. Jadi kadang-kadang sebelum penetrasi malah. Jadi sperma itu tidak bisa dong ditransportkan sampai ke rahim gitu. Kalau misalnya dia nggak sampai ke rahim, dia tidak bisa bertemu dengan sel telur. Jadi tentu itu sangat mempengaruhi fertilitas. Jadi kalau bagaimana pengobatannya? Bisa. Kalau pengobatannya harus ke dokter andrologi. Segera periksa ke dokter andrologi terdekat ya. Ya siap. Ini langsung nanti sama dokter Resia akhirnya dok. Ya dok. Ini ada lagi pertanyaan dokter. Adakah nutrisi khusus yang bisa dikonsumsi untuk sahabat sehat di rumah dokter agar kesehatan reproduksi prianya tetap baik gitu dok? Mungkin lebih lifestyle untuk kesehatannya, untuk nutrisi makanannya dokter, supaya sistem reproduksi prianya terjadi keinfertilitasnya tidak terjadi gitu dok. Baik. Untuk nutrisi khusus sebenarnya tidak ada yang khusus juga. Jadi pada dasarnya makanan yang baik untuk tubuh itu juga akan baik untuk sperma. Jadi makanan itu nggak ada yang benar-benar bisa naikin sperma gitu. Yang khusus gitu sebenarnya tidak ada. Yang penting itu tadi ya. Dietnya sehat. Jadi kita harus banyak makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ikan, menghindari daging olahan, sosis, kornet itu dihindari ya. Gitu. Jadi yang penting adalah pola makan, pola hidup yang sehat. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter. Jika terjadi penyebab infertilitas seseorang tersebut karena keturunan, faktor keturunan ini dokter, biasanya bisa sembuh apa gimana dokter? Ini pertanyaannya juga cukup menarik ya. Jadi memang kita bahas tadi di atas, memang ada beberapa penyebab. Memang ada beberapa penyebab itu adalah kelainan bawaan atau genetik. Gitu. Jadi kalau genetik itu kalau bisa kita bilang sudah dari sananya seperti itu gitu. Nah, untuk kelainan genetiknya sendiri mungkin tidak bisa kita obati. Kita bisa membantu pasien untuk mendapatkan keturunan. Itu dengan cara kita memakai teknologi reproduksi berbantu. Atau bahasa yang kita dikenal dengan bayi tabung. Seperti itu. Iya dok. Oh bisa, tapi dengan cara lain gitu ya dokter ya.
Mungkin Betul. program bayi tabung ya dok. Oh, gitu. Nah, ini dok tadi ngomong soal ejakulasi dini dokter. Ada nggak pengaruh ejakulasi dini terhadap hasrat seksual pada pria dok? Oke. Nah, ejakulasi dini sendiri merupakan problem yang kompleks ya sebenarnya. Jadi bisa juga dia problemnya dari tubuhnya laki-laki sendiri dan juga problemnya dari psikologisnya. Jadi pada pasien-pasien ejakulasi dini biasanya itu terjadi rasa tidak percaya diri gitu. Nah itu dengan ada rasa kurang percaya diri itu juga dapat membuat hormon seksual jadi menurun gitu. Jadi dia seperti lingkaran setan. Nah itu kalau masalahnya itu harus segera ke dokter andrologi untuk segera ditangani. Oh siap. Gitu ya. Nanti konsultasi langsung ya dok sama dokter ya. Oke dok, Siap. ini saya pernah dengar dokter katanya kalau berhubungan seksual sering berhubungan seksual itu justru menurunkan kualitas sperma. Benar nggak sih dok seperti itu? Sebenarnya kalau untuk itu ya, hubungan seksual itu kalau pada laki-laki yang normal ya tidak punya masalah tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah untuk kualitas spermanya. Karena kalau untuk produksi sperma sendiri dari awal diproduksi dia membutuhkan waktu kira-kira 3 bulan, jadi cukup lama. Oh gitu ya. Jadi itu bisa menyebabkan waktu yang cukup lama ya. Jadi sperma itu untuk diproduksi dan dimatangkan. Sebenarnya kalau untuk frekuensinya nih, frekuensi hubungan seksualnya sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya laki-laki ini atau pria ini sehat gitu, jadi tidak ada masalah. Hanya pada laki-laki yang misalnya memiliki masalah seperti jumlah spermanya yang sangat kurang, itu memang hubungan seksual yang terlalu sering atau tiap hari itu dapat menurunkan volume dari spermanya sendiri. Menurunkan volume saja, tapi kualitasnya sama saja gimana gitu? Kualitasnya Kalau dari sama penelitian bagaimana? Kualitasnya sama. Jumlahnya mungkin yang menurun karena kan tadi dia dikeluarkan terus tapi produksinya masih ada 3 bulan lagi. Gitu. Oh gitu ya dokter. Ya. Ini dokter, ada pertanyaan lagi dokter dari sahabat sehat ini. Ada sahabat sehat mungkin yang masih muda dokter. Istilah milenialnya itu dokter suka pegang HP, gadget dok. Benar nggak sih ada radiasi lewat gadget itu bisa merusak atau menurunkan kualitas sperma sendiri? Oke, nah ini pertanyaan juga bagus nih. Jadi sebenarnya radiasi dari handphone, laptop, wifi gitu. Dia memiliki efek yang tidak baik sebenarnya untuk sperma, terutama pada testis. Jadi kalau untuk para bapak ya, para ayah, testis itu fungsinya adalah untuk pabriknya sperma dan juga pabrik hormon laki-laki atau hormon testosteron. Jadi kalau misalnya ada gangguan dia dapat menyebabkan gangguan juga pada produksi sperma dan juga pada produksi hormonnya. Gitu. Jadi ada penelitian memang menyebutkan bahwa ada efeknya. Ada efeknya pada sperma, pada sperma dan menyebabkan penurunan gerakannya dan juga penurunan bentuk yang normalnya. Jadi memang sebaiknya dihindari untuk paparan langsung gitu ya, untuk paparan langsung. Seperti misalnya naruh laptop di atas paha, menyimpan handphone di kantong depan, seperti itu ya. Itu bisa dihindari. Dihindari. Kalau dihindari mungkin susah dok, mungkin dikurangi apa gimana dokter? Soalnya milenial sekarang semuanya pakai gadget dok. Iya benar. Lagi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya itu bisa dihindari, bisa diatur lah gitu. Iya dok, siap. Iya dok. Ini dokter,
untuk infertilitas sendiri itu kan biasanya konsultasi yang sudah menikah dokter biasanya. Mungkin tidak memiliki anak, gejala utamanya ya dok. Tapi seandainya sahabat sehat nih dokter yang belum menikah, mungkin ingin tahu kesehatan reproduksinya itu maksudnya normal apa enggak, apa bisa dokter? Oke, bisa. Tidak ada masalah untuk itu, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya memang ingin mengetahui lebih awal ya, itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah. Bisa segera diperiksa ke dokter andrologi terdekat. Oh, siap dok. Tanya lagi. Mohon maaf dokter, ini ada sedikit gangguan dari teknis dokter. Tadi kok sinyalnya agak ini nggak stabil, terputus-putus. Oke. Coba saya cari tempat yang enakan lagi. Cari ada gitu emang. Ada gitu emang. Gambar aja kosong. Oke, ini masih suaranya masih menggema juga, Dokter Juliana. Oh gitu ya dok. Saya mau nanya Dokter Juliana, ini sebenarnya ada nggak ya? Ada ya? Oh oke. Ada ya? Ada dokter, cuman sinyalnya Cuma jadi suaranya ya? suaranya terputus-putus. Iya dok. Oh, Suaranya oke. terputus-putus dokter. Iya. Sudah dokter? Oke, iya. Oke, ini masih menggema dok. Ya lumayan dok. Udah. Udah dokter. Oke. Ya. Lanjut dokter. Oke. Apa bisa dilanjut dokter? Oke, bisa. Ya. Oke. Suara terputus-putus. Iya. Ada. Ya, gimana Dokter Juliana? Suaranya masih ini juga. Gimana dok? Halo? Iya. Oke, mohon maaf ya sahabat sehat yang ada di rumah, ini memang audionya kurang jelas. Ya. Oke, kalau suara Dokter Juliana saya jelas. Tapi suara saya di sana jadi menggema memang. Ya, sudah sampun dokter? Sudah jelas ini? Suara Dokter Juliana jelas. Ya, sudah dokter. Dokter sudah dengar suara saya dengan baik dokter? Iya. Baik dok. Ya, saya sudah, ya dok. Lanjut dokter? Apa bisa dilanjut dokter? Iya, silakan. Ya. Mungkin untuk terapinya gimana dokter? Selanjutnya untuk penanganannya, terapinya untuk pasien jika terjadi infertilitas itu harus kayak gimana dokter? Oke. Secara Kalau umum. terapinya baik. Udah. Secara umum pasti dokter akan menyarankan untuk tadi ya, modifikasi gaya hidup nomor satu ya, sehat, pola diet yang sehat,
kemudian kita juga harus bisa kontrol faktor resiko seperti misalnya ada sakit gula, diabetes, atau ada sakit kolesterol gitu ya. Itu harus dikontrol juga. Dan juga bisa diberikan obat-obatan secara minum, oral ya, atau juga ada obat-obatan yang disuntikan, diinjeksikan. Dan kalau misalnya memang ada kelainan seperti sumbatan, itu bisa dilakukan operasi atau pembedahan. Yang terakhir, untuk mendapatkan kehamilan juga bisa dilakukan dengan teknologi berbantu. Jadi ada yang bisa kita dengan inseminasi, bayi tabung, seperti itu. Jadi bisa membantu untuk mendapatkan kehamilan dan juga kelahiran nantinya. Gitu dok, ya, jadi banyak ya tergantung permasalahannya seperti apa ya dok ya untuk terapinya. Betul. Ya dok, lanjut pertanyaan ini dari question box dok, @firmansyah26. Saya pernah baca jurnal bahwa pasien teroperasi varikokel grade 3 akan menunjukkan perbaikan signifikan itu setelah 9 bulan. Kenapa dok lama sekali 9 bulan dokter? Ini dari teman sahabat saya Dokter Firmansyah26. Monggo dokter. Oke. Varikokel ya. Jadi mungkin kita bahas sedikit tentang varikokel. Karena varikokel sendiri merupakan penyebab yang paling banyak pada infertilitas pria. Jadi varikokel itu sendiri merupakan keadaan di mana pembuluh darah pada testis ya, skrotum atau di kantong buah zakat itu melebar, membesar dia. Jadi itu menyebabkan suhu pada testis jadi meningkat. Jadi kalau suhu pada testis meningkat itu akan menyebabkan gangguan pada produksi sperma. Nah, kalau produksi sperma terganggu, otomatis juga terjadi masalah infertilitas. Gitu. Kalau yang grade 3 dan dioperasi, kenapa memang bisa lama ya dok penyembuhannya gitu. Itu bisa terjadi seperti saya bilang tadi karena produksi sperma sendiri itu memerlukan waktu yang cukup lama, 3 sampai 3,5 bulan. Gitu. Jadi memang mungkin ada yang bilang ada yang lebih juga gitu. Tapi untuk terapi varikokel tetap harus dilaksanakan ya, dengan operasi atau dengan obat-obatan. Ya gitu ya dokter. Berarti tergantung juga ya keadaannya dokter ya. Betul. Nah, bisa dilihat dari varikokelnya seberapa parahnya, kemudian nanti diterapi. Kalau parah banget sampai grade 3 yang tadi disebutkan ya memang terapinya sampai lama sampai 9 bulan atau lebih gitu ya dokter ya. Bisa. Ya, betul. Ya, terima kasih sahabat sehat semua. Ini pertanyaannya sangat luar biasa. Nanti tetap kami jawab satu persatu ya, disabar aja ya. Ya lanjut saja dokter. Untuk selanjutnya, kemudian untuk misalnya kalau bayi tabung dokter. Bayi tabung itu pemeriksaan apa saja dok yang diperlukan untuk program misalnya terjadi infertilitas, kemudian pemeriksaan yang diperlukan apa saja, dicek apa saja dokter? Ya, monggo dokter. Oke. Kalau untuk dokter andrologi kita akan pegang pasien yang laki-lakinya ya. Jadi tetap kita dari awal kita lakukan wawancara untuk mendapatkan faktor resiko. Kemudian setelah itu melakukan pemeriksaan fisik. Dan tentu yang penting tadi pemeriksaan analisis semen. Jadi dari analisis semen itu kita bisa merencanakan lagi nih apakah memang pemeriksaan hormon atau pemeriksaan USG seperti itu. Tapi yang pasti adalah wawancara dan analisis semen. Iya. Oh ya, banyak pemeriksaannya. Nanti konsultasi dulu dengan dokter Rizky ya, baru tahu semua pemeriksaannya lengkap ya dok ya. Ya dokter. Untuk ini dok, saya pernah tahu bahwa laki-laki kan biasanya itu ada pengaruh hormon. Laki-laki yang biasanya ginekomasti, istilah kedokterannya ini dok, ginekomasti atau pembesaran payudara, kemudian
itu kan pengaruh hormon apa gimana dokter? Kemudian adanya pertumbuhan rambut yang kurang, itu termasuk pengaruh hormon gitu? Oke. Ini pertanyaan juga yang bagus nih. Karena memang kasusnya ada gitu ya. Jadi pada laki-laki seharusnya tidak terjadi yang namanya pembesaran payudara atau ginekomasti tadi ya. Jadi ginekomasti itu adanya jaringan kelenjar payudara. Kalau misalnya pada orang-orang kadang-kadang dia juga membesar, tapi itu hanya lemak aja gitu. Itu bukan ginekomasti. Biasanya juga ginekomasti ini merupakan adanya di kelainan bawaan yang paling sering kita dengar adalah sindrom Klinefelter namanya. Mungkin ini agak kurang familiar ya sama sahabat sehat. Tapi keadaan ini cukup sering terjadi gitu. Biasanya para ayah atau para bapak itu yang memiliki sindrom ini itu memiliki keluhan seperti tadi ya, tidak punya anak, kemudian ada yang ginekomasti ya, atau pembesaran kelenjar payudara lagi, juga ada tadi pertumbuhan rambut di wajah, di tubuh itu berkurang. Itu merupakan tanda-tanda ya. Kalau misalnya ada seperti itu, harus segera periksa ke dokter. Oh, satu lagi yang penting itu yang itu saja untuk bapak-bapaknya testis ini penting sekali. Jadi kalau testis ini ada kerusakan, biasanya pada untuk dia memiliki volume yang sangat kecil. Jadi hanya sebesar buah anggur. Nah, itu merupakan sesuatu yang harus segera diperiksakan. Gitu. Ya, baik dokter. Oh, berarti tadi yang Klinefelter atau ginekomasti, misalnya tandanya itu dengan terapi hormon ya dokter, apa gimana? Jadi bisa diterapi kemudian tidak sampai terjadi infertilitas gitu ya dok? Kalau untuk ginekomasti sendiri, biasanya karena dia merupakan keadaan bawaan. Jadi bisa kita terapi hormonal, tapi terapi hormonal tidak terlalu baik untuk efeknya pada sperma. Gitu. Jadi kalau untuk yang ginekomasti biasanya karena kelainan bawaan itu penanganannya lebih khusus lagi. Tapi memang ada penyebab-penyebab infertilitas dapat ditangani dengan terapi hormonal atau injeksi hormon. Begitu. Dan itu biasanya kalau memang kita temukan adanya kelainan pada hasil labnya dan juga pada analisis spermanya. Jadi kita nggak bisa sembarangan injeksi hormon gitu, nggak bisa. Kita harus periksa dulu semuanya secara lengkap, baru kita bisa mulai terapi injeksi hormonal. Oh gitu ya dok. Ya, tapi bisa ya dok ya, kemungkinan ginekomasti itu ya nggak sampai infertilitas gitu ya dok ya? Ya itu tadi dok, harus diperiksa dulu ya, secara detail lagi. Oh gitu, ya dok. Ini dokter ada pertanyaan lagi dari sahabat sehat dokter. Adakah korelasinya dokter jika ada pasien yang punya penyakit kelamin atau penyakit menular terhadap kualitas reproduksinya? Jadi ada pasien misalnya punya penyakit menular, penyakit kelamin, itu kualitas reproduksinya seperti apa dokter? Oke, ini juga pertanyaan yang bagus. Karena merupakan namanya infeksi itu merupakan salah satu penyebab infeksi pada pria juga. Jadi sekitar 15% ini ya dari penyebab infeksi pria adalah infeksi saluran reproduksi pria. Jadi itu bisa menyebabkan gangguan pada pembentukan dan juga dia bisa bersperma ya, terutama selain itu menyebabkan sumbatan pada saluran reproduksi pria. Jadi dia terjadi adanya leukosit atau darah putih di dalam sperma. Nah, itu sangat mengganggu dalam spermanya. Jadi berbagai macam mekanisme bisa terjadi akibat infeksi sendiri. Kalau misalnya memang ada infeksi seperti itu, tetap harus diperiksakan ke dokter. Oh gitu dok. Ya,
Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Dewi Ayu Putri. Kenapa laki-laki yang spermanya kurang dari 20.000 menyebabkan mandul? Padahal untuk proses pembuahan sendiri cukup 1 sperma saja dokter. Monggo dokter dijawab. Oke, ini pertanyaan yang menarik juga. Jadi kalau pada kasus-kasus yang dimana spermanya itu kurang dari 5 juta kita sebut dengan ekstrim oligo itu menyebabkan salah satu penyebab infertilitas juga karena jumlah sperma yang normal yang dibutuhkan secara alami itu biasanya di atas 20 juta gitu. Karena misalnya sperma itu jalannya lumayan panjang ya. Jadi saat dia dijelaskan dia jalan masuk ke mulut rahim, kemudian ke leher rahim, kemudian dia masuk ke rahim, sampai pergi ke saluran tuba pada perempuan. Nah itu banyak sperma yang tidak lolos biasanya gitu. Jadi kalau misalnya dengan sperma 20.000 saja, itu kurang memadai. Kurang memadai. Ya? Suaranya putus-putus dokter. Bagaimana dengan sekarang sih? Ya pasti jelaskan. Tadi kok putus-putus gitu. Ya lumayan dokter. Jadi. Iya masih putus-putus kan? Ya. Udah dokter. Udah. Ya bisa dilanjut dokter. Oke. Iya jadi seperti itu Ibu Dewi Ayu Putri. Jadi misalnya dalam perjalanan itu aja sudah banyak sperma yang tidak lolos, kita 20 juta sperma untuk kejadian kehamilan yang alami. Oh gitu. Meskipun memang hanya 1 sperma yang nantinya akan membuahi telurnya. Oh gitu. Ya secara logika tetap membutuhkan harus lebih dari 200 juta sperma ya dok. Secara 20 juta. Ya. Ya dokter, ini saya pernah dengar dokter, misalnya ada yang keturunan generasi sebelumnya tidak bisa punya anak, ya, itu faktor genetik katanya dokter. Kemudian tiba-tiba bisa punya anak, itu kenapa ya dokter? Nah itu tadi. Karena kelainan genetik itu harus diperiksa lebih lanjut dan lebih detail. Gitu. Jadi kita tidak tahu pemeriksaan pada generasi sebelumnya itu udah sejauh apa gitu. Dan kalau misalnya yang selanjutnya mungkin pemeriksaannya lebih baik ya. Jadi penanganan lebih baik gitu. Jadi bisa terjadi kehamilan. Makanya banyak sekali faktor yang menyebabkan ini sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak dokter. Cuma waktu kami ini kurang dari 15 menit lagi dokter. Mohon maaf untuk sahabat sehat semua yang ada di rumah ya. Pertanyaannya sebenarnya bisa kami jawab, cuma dikarenakan waktu ini cuma 1 jam ya. Ini kurang dari 15 menit lagi. Kemungkinan ini pertanyaan terakhir dokter. Ya, baik. Ya, mungkin 15 menit ini kami tutup aja dokter. Ya. Oke. Terima kasih ya. Gimana dokter? Ya, terima kasih teman-teman sahabat sehat yang sudah antusias ya atas pertanyaannya yang cukup banyak, yang cukup luar biasa. Nah, terima kasih banyak atas antusiasnya. Ya, ini baik kita karena waktunya kami cuma 1 jam ya. Kita closing saja dokter. Sebelum acara ini berakhir ya kami akan membagikan door prize dok untuk 3 orang pemenang yang bisa berhasil menjawab pertanyaan dari dokter Resia. Jadi saya butuh 3 pertanyaan dokter untuk
yang bisa menjawab pertanyaan dari dokter untuk operasinya nanti. Monggo dokter, ini semoga saya catat dokter pertanyaannya gimana dok? Oh ini langsung saya sebutkan pertanyaannya. Iya dok. Jadi saya catat nanti saya jadi teman-teman nggak bisa jawab saat sekarang. Saya catat saja dokter. Oke. Dibutuhkan 3 saja dokter pertanyaannya. 3 pertanyaan ya. Iya dokter. Oke. Yang pertama infertilitas itu. Banyak saya sebutin ya dokter Juliana benar ya? Pertanyaannya? Ya, 3 pertanyaan dokter. Gimana? Oke. Infertilitas itu apabila pasangan tidak terjadi kehamilan dalam waktu. Ini pakai pilihan janda atau gimana dok? Bisa dokter. Oke, pada waktunya 1 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Oh gitu. Gampang kan ya? Iya gampang, sangat mudah. Tadi sudah dijawab, dipaparkan sama dokter Resia sebelumnya ini. Infertilitas itu apa ya? Waktunya sampai berapa lama ya dokter? Lanjut dokter, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Pemeriksaan yang penting dilakukan untuk pada pria adalah analisis hormon, analisis sperma, atau USG. Pentingnya apa? Ini pemeriksaan untuk infertilitas yang penting pada pria, yaitu analisis hormon atau analisis sperma atau bisa USG ya dokter. Nih. Lanjut dok, pertanyaan ketiga. Yang ketiga satu lagi ya. Oke. Kalau misalnya ada keluhan fertilitas, sebaiknya apa yang dilakukan? Ya dok. Ini yang pertama dibiarkan saja. Oke. Dibiarkan saja. Konsultasi ke dokter. Ya. Atau pergi ke dukun. Pergi ke orang pintar ya dok. Orang pintarnya harusnya ke dokter. Ya baik dokter. Konsul ke dokter atau ke rumah sakit dok, ini mungkin bisa pilihannya. Kalau sahabat sehat tahu mungkin langsung ke rumah sakit Siti Khotijah dengan dokter Rizkia, ketemu langsung dengan dokter Rizkia gitu ya dok ya. Oke, boleh. Iya. Baik dokter, terima kasih banyak. Ini ngomong-ngomong rumah sakit Siti Khotijah, ini tadi ada yang bertanya-tanya tentang jadwal prakteknya dokter. Hari apa jadwalnya di rumah sakit Siti Khotijah dokter? Monggo dokter, saya cat. Halo dokter. Ya, gimana dokter Juliana? Ya, monggo dokter. Untuk jadwal prakteknya dokter, ini tadi ada yang bertanya-tanya mungkin jadwal dokter Resia di rumah sakit Siti Khotijah itu hari apa saja dokter? Oke, kalau untuk di Siti Khotijah, kita praktek di hari Selasa dan Kamis ya. Kalau untuk di hari Selasa, jam 9 hingga jam 11 siang. Kemudian untuk yang hari Kamisnya jam 4 sampai jam 6 sore. Ya, gitu. Teman-teman bisa catat ya, diingat-ingat ya. Nanti kalau ada masalah tentang infertilitas atau masalah lain ya bisa langsung ke rumah sakit Siti Khotijah. Itu sudah ada jadwal dengan dokter Rizia ya. Wah, ini ternyata sudah ada yang jawab ya. Pertanyaan ditahan dulu ya untuk jawabannya. Dan untuk pertanyaan ini nanti kita infokan melalui story RS Siti Khotijah ya. Jadi jangan jawab dulu ya. Nanti kita akan share di story Rumah Sakit Siti Khotijah. Oke. Baik dokter, ini waktunya kurang 2 menit lagi dokter. Kita closing saja. Ya, terima kasih banyak kepada semua sahabat sehat yang ada di rumah. Saya sebagai MC dan moderator live Instagram pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas antusias sahabat sehat yang ada di rumah ya. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa, waktunya ya.
Semoga apa yang kita sharing pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Saya apabila ada kesalahan saya maupun Dokter Resia mohon maaf sebesar-besarnya ya dok. Ya dokter, sampai jumpa mungkin di lain kesempatan waktu berikutnya. Baik, terima kasih Assalamualaikum Bu Juliana. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.